Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana, pustakawan blogger. Semoga teman-teman sehat selalu ya dimanapun berada. Pagi ini hari Sabtu 23 Mei 2020 saya akan share terkait dunia pustakawan. Ya, ini masih di era virus corona ya, atau era COVID, sehingga para pustakawan termasuk saya juga nih melakukan WFH. Kebetulan ini hari Sabtu jadi hari libur, jadi ya, saya ngevlog aja, berbagi pengalaman. Jadi ini ya, di era WFH ini tentunya banyak sekali kegiatan pustakawan yang bisa dilakukan secara daring, dan saya kira itu merupakan suatu hal yang sudah dilakukan cukup lama oleh pustakawan sebelum era virus corona ini. Jadi pustakawan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan daring sejak dulu atau sebelum corona itu ada. Cuman mungkin belum banyak yang menyadari akan hal itu. Nah, terkait hal itu saya pernah menulis tentang menyoal katalog daring perpustakaan. Nah, mungkin teman-teman yang pustakawan atau user atau pemustaka lah pernah melihat sebuah katalog daring di mana di situ ada banyak metadata ya, dari mulai judul, pengarang, penerbit dan lain sebagainya. Itu kadang-kala ada yang kosong gitu, ada yang belum diisi, bahkan mungkin minim sekali informasi di dalam katalog daring tersebut. Mungkin ada judul dan lokasinya saja. Memang ada fitur cataloging itu sangat memudahkan ya, tapi mungkin dari semua itu, menurut saya, hemat saya, dari tulisan saya itu yang menjual katalog daring, itu ada satu pekerjaan bagi pustakawan yang merupakan itu tantangan berat, yaitu salah satu mengisi metadata khusus untuk misalnya abstrak, catatan, ringkasan, atau resensi dari koleksi tersebut itu. Dan saya kira itu masih jarang dilakukan ya. Oke lah, kita bisa ngambil sumber koleksi yang sudah dibuat oleh beberapa pemustaka lalu dikaitkan sumbernya, tapi akan lebih baik jika itu dilakukan oleh para pustakawan. Dan di era WFH ini yang pustakawan bekerja di rumah itu menjadi peluang gitu. Itu yang pertama ya. Jadi saya kira pustakawan perlu melihat itu sebagai sebuah peluang. Dan memang ini berat kenapa? Karena dia harus membaca koleksi tersebut misalnya dari awal sampai akhir, dan lalu dia membuat catatan atau tulisan terkait koleksi tersebut, tentunya tentang kontennya ya, bukan sekedar metadata, lalu dia publish di katalog daring itu. Dan saya kira kalau itu bisa dilakukan pustakawan, itu benar-benar keren. Itu yang pertama. Yang kedua, WFH adalah peluang untuk pustakawan untuk membuat videografi ya, videografi tentang koleksi gitu. Jadi kita tahu kan era sekarang ini dimana selalu digaungkan lah zaman milenial lah, yang lebih suka ke tampilan visual. Nah, salah satunya YouTube itu bisa menjadi sarana untuk membuat atau menyebarkan videografi tersebut, videografi tentang koleksi perpustakaan tersebut. Dan pustakawan masih jarang melakukan hal itu gitu. Nah, videografi di situ dia bisa membuat semacam review atau ulasan tentang koleksi yang nantinya dikasih link ke katalog daring tersebut. Ini tentu akan lebih menarik gitu. Bisa jadi di situ akan menjadi gerbang awal atau ketertarikan ketika ada user melihat videografi tersebut tentang koleksi tersebut. Dia akan tertarik, dia akan penasaran, lalu dia akan berlanjut ke koleksi aslinya. Itulah peluang yang bisa dilakukan pustakawan di era WFH ini. Sebenarnya ada banyak ya, tapi dua itu ya yang saya kira perlu pustakawan lakukan. Kenapa? Karena ini menjadi tantangan terberat. Kenapa? Karena dia harus membaca, dan kita tahu lah kalau pustakawan selalu keluar tentang ayo membaca, pentingnya membaca, tapi tidak perlulah dilakukan seperti itu, tapi harus dengan contoh. Nah, saya pernah menulis itu tulisan autokritik pustakawan itu, salah satunya ya pustakawan itu ya jangan hanya keluar untuk ayo mari membaca itu penting, tapi berikan contoh kepada para pemustaka bahwa saya juga ya sebagai pustakawan membaca, kira-kira seperti itulah. Mungkin dua hal itu saja ya yang bisa dilakukan pustakawan di era WFH ini. Mungkin bulan Juni sudah nggak WFH lagi, tapi tetap harus dilakukan karena saya pun melakukan itu sebelum adanya virus corona. Sebelum setahun yang lalu saya sudah membuat videografi, bisa dicek di channel
tempat saya bekerja, Perpustakaan Bapeten, atau mungkin di channel saya yang sekarang ini ya. Beberapa di antaranya saya juga mengulas buku-buku yang sudah saya baca, walaupun ada banyak yang belum saya ulas karena memang terkait waktu juga ya, waktu untuk merekamnya juga memang agak berat, tapi itulah tantangan bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pustakawan Blogger.